Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Ya, dijawab dulu dengan Waalaikumsalam. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku tersayang, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, karena ini masih di masa pandemi, saya ingatkan untuk keluar rumah jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak ya. Kalaupun berpergian dari luar, jangan lupa pulang langsung mandi ya, untuk mencegah terjadinya masuknya virus corona. Baiklah anak-anakku tersayang, materi kita pada hari ini yaitu news items ya. Ayo disiapkan alat-alat tulisnya. Untuk mempelajari news item ini, kita membutuhkan 3 poin ya yang akan kita pelajari. Pertama, what the definition about news items, yaitu pengertian dari news item itu apa. Yang kedua yaitu generic structure-nya, kira-kira bagaimana cara membuat ataupun mengetahui bahwa teks tersebut merupakan teks news item. Dan yang ketiga yaitu purpose and the example of news items. Tujuan kita mengetahui tujuan dari teks news item itu seperti apa. Oke, selanjutnya. Oke. Definitions of news item. Ini adalah definisi dari news items. News item is a text which informs readers about events of the day. The events are considered newsworthy or important. Jadi yang dimaksud dengan news item itu yaitu teks yang merupakan informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian ya. Kejadian ini berupa suatu berita yang sangat penting, setidaknya berita itu sudah diketahui oleh semua orang. Jadi teks yang mengenai sebuah berita. Jangan lupa. Kemudian bagaimana kita membuat ataupun mengetahui bahwa teks tersebut merupakan teks news items? This means about the generic structures of news items. Strukturnya yaitu terdiri dari 3, jangan lupa. For the first, newsworthy events, 2, background events, and 3, source ya. Jadi jangan lupa teks news item ini mempunyai 3 structure text, yaitu newsworthy events, background events, and 3 source ya. Oke, pertama, apa sih yang dimaksud dengan newsworthy? Newsworthy yaitu berita yang punya nilai atau kabar ya. Main event atau kejadian yang utama. Main events, newsworthy events. It recounts the event in summary from, atau kesimpulan dari recount ya, teks recount. Nah, ini sudah saya terjemahkan, yaitu kejadian inti atau kejadian utama yang ini ditulis dalam sebuah teks. Biasanya berupa kejadian berbentuk ringkasan dengan inti yang mudah dipahami. Jadi kira-kira beritanya itu apa? Misalnya sekarang ini ada berita yang terkenal ya, yang sekarang yaitu Sriwijaya, jatuhnya pesawat Sriwijaya 182. Ini bisa dinyatakan dengan dibuat dalam bentuk text news item ya. Ini yang masuk dengan poin pertama, strukturnya yaitu newsworthy ya. Jadi setidaknya apa sih kejadian intinya itu ya. Kemudian yang kedua, background events. Background ialah latar belakang kejadian, atau juga disebut dengan elaborations, background events.
They elaborate what happens to whom in what circumstance, ya. Jadi latar belakang sebuah peristiwa ditulis sejelas mungkin dalam sebuah berita. Ini sebuah berita, ya. Nah, agar memahami isi dari teks tersebut, maka setidaknya dalam teks tersebut harus ada WH questions-nya, ya. Where, di mana kejadian ataupun terjadi suatu peristiwa tersebut. Who, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. When, kapan, whom, which, dan how. Ini biasanya WH question ini ada dalam isi dari teks news item, ya. Jadi ada background eventnya, di latar belakangnya dengan kejadian apa. Ya, seperti misalnya saya contohkan tadi dalam teks tadi, yaitu kejadian peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya 182. Di mana tempat kejadiannya, ya. Jadi sudah ada bayangan dari kita. Who, siapa saja yang dalam kejadian tersebut, dan lain-lain, ya, bisa dipahami, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu source. Source yaitu sumber. Elaboration, backgrounds. They elaborate what happens to whom in what circumstance. Sumber berita bisa diambil dari jurnal ilmiah, saksi mata, dan pendapat ahli yang sudah diterbitkan. Jadi news item ini sumbernya itu memang benar-benar secara ilmiah atau berdasarkan fakta, jadi tidak mengada-ngada. Beritanya sudah jelas, ya, sudah ada. Makanya setiap orang-orang pasti sudah mengetahui bahwa kejadian tersebut memang terjadi. Bisa dipahami? Jadi 3 poin penting untuk mengetahui paragraf news items. 1, kejadian inti. 2, latar belakang kejadian. 3, sumber, ya. Sumbernya berarti memang harus ada sumber yang memang berdasarkan fakta atau referensinya, ya. Seperti itu. Inilah adalah contoh dari paragraf news item. Semoga kalian memahami apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Any question so far? Kalau ada pertanyaan, dicatat. Jangan lupa dibuat nama dan kelas di grup Telegram kita. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.